2011 serta komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan keterbukaan informasi publik. Baik, saya sampaikan Ibu Yosi ini termasuk salah satu tim yang menggagas tentang Perma 2/2011 bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan juga Ibu Yosi ini setiap harinya sebagai peneliti senior di Indonesian Center for Environmental Law. Baik, untuk menunggu sambil menunggu Profesor Takdir Ahmadi, mungkin bisa disampaikan Ibu Yosi untuk tema pengantar kerangka hukum nasional terkait dengan keterbukaan informasi. Silakan Bu Yosi. Terima kasih Pak Henry. Baik, yang diharapkan dari saya pagi ini sesuai dengan agenda acara yang sudah Bapak Ibu pegang adalah kerangka hukum umum secara nasional tentang keterbukaan informasi serta pelayanan informasi di pengadilan. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai hubungan antara berbagai norma hukum yang ada terkait transparansi di pengadilan. Selanjutnya kita akan melihat dalam konteks itu yang pertama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik yang tadi juga telah disinggung oleh Pak Joko, dan terakhir kesimpulan. Pada dasarnya kita bisa melihat bahwa dalam konteks waktu dan instrumen hukum, isu keterbukaan informasi publik itu didasari oleh adanya Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28F, yang secara khusus sudah menjamin mengenai hak atas masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, dasar dari konstitusi ini kemudian digunakan dan dikembangkan baik dalam konteks hukum yang bersifat umum seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik, tapi kemudian kita lihat juga sama-sama bahwa Mahkamah Agung bahkan sebelum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu lahir, dalam konteks waktu itu sudah mengeluarkan SK 144 yang sangat terkenal gitu. Belum lama ini SK tersebut diperbaharui sesuai dengan Undang-Undang 14 2008, tapi namanya tetap dipertahankan menjadi SK 144 tahun 2011. Dan atas kerjasama dan kemudian Mahkamah Agung juga memahami bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum secara jelas mengatur mengenai penyelesaian sengketa, dan belum lama ini mengeluarkan Perma 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi di badan publik di pengadilan. Nah, ini kira-kira adalah gambaran bagaimana berbagai norma yang ada, norma di tingkat dasar, norma umum dan norma teknis itu saling bekerja sama untuk menghasilkan implementasi keterbukaan dan pelayanan publik pada pengadilan. Ini adalah bunyi pasal 28F Undang-Undang Dasar kita. Di sini dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta dijamin juga hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, norma ini sangat kuat dan penting artinya, dan kemudian diterjemahkan lebih lanjut di dalam kerangka hukum nasional kita, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada beberapa isu-isu penting di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau yang biasa disingkat sebagai Undang-Undang KIP. Yang pertama adalah definisi informasi publik itu sendiri, yang tadi telah disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen keduanya kemudian diterjemahkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang KIP. Yang kedua juga dijelaskan di dalam Undang-Undang KIP tentang badan-badan publik apa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dan memberikan akses
pada publik untuk informasi-informasi yang dimilikinya. Ketiga, disampaikan juga di sana prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Yang keempat, kategori informasi. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Joko tentang informasi mana yang boleh dibuka, informasi mana yang harus tertutup, dan informasi mana saja yang harus diumumkan. Nah, ini salah satu yang akan kita bahas panjang sampai besok, yaitu sengketa informasi, cara menyelesaikan seperti apa. Dan terakhir, undang-undang ini juga mengatur mengenai sanksi-sanksi yang ada, termasuk sanksi pidana. Untuk definisi informasi publik, sejalan dengan pasal 28F disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik. Jadi bukan hanya informasi yang diproduksi oleh badan publik, tapi juga yang diterima dari lembaga lain atau diterima dari masyarakat, kemudian berada di badan publik tersebut. Itu merupakan ruang lingkup informasi yang harus dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua, untuk lingkup badan publik, undang-undang kita juga mengatur secara umum ada lima jenis badan publik. Yang pertama, secara umum eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai badan-badan negara. Yang kedua, diatur juga bahwa badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan menerima dana dari APBN atau APBD baik sebagian atau seluruhnya. Kemudian untuk organisasi non-pemerintah, itu juga diatur merupakan badan publik, sehingga organisasi pemerintah seperti ISEL misalnya, atau ICW, atau lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya, itu wajib untuk menyampaikan informasi kepada publik juga. Nah, mendapat kewajiban di dalam Undang-Undang KIP. Karena lembaga-lembaga ini, sebagiannya ada yang mendapat dana dari APBN APBD, sebagian yang mendapat dana dari sumbangan masyarakat, dan sebagiannya lagi mendapat dana dari sumber luar negeri. Nah, lembaga-lembaga yang demikian kemudian mendapat kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik. Keempat, diatur juga bahwa partai politik merupakan badan publik, dan yang terakhir BUMN dan BUMD juga merupakan badan publik. Jadi kelihatannya bahkan hampir semuanya kecuali swasta murni itu merupakan badan publik yang yang wajib mendapatkan kewajiban-kewajiban di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian selanjutnya diatur di dalam undang-undang mengenai prinsip-prinsip. Yang pertama, bahwa setiap informasi publik yang tadi ruang lingkupnya sudah kita bicarakan itu bersifat terbuka. Sementara pengecualiannya itu ada, namun sifatnya ketat dan terbatas. Nah, istilah ini biasanya di dalam di dalam tataran konsep disebut sebagai maximum access limited exemption. Jadi aksesnya itu umum, sifatnya terbuka semuanya, sementara pengecualian-pengecualian bersifat sangat terbatas. Untuk prinsip pengecualian itu bisa dilihat lebih jauh di dalam pasal 2, pasal 17, pasal 19, dan pasal 20 di dalam Undang-Undang KIP. Pada prinsipnya yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah bahwa pertama, pengecualian itu harus didasarkan pada pengujian atas konsekuensi. Jadi tidak dikotak-kotakan bahwa informasi dengan label dokumen internal itu otomatis menjadi informasi yang tertutup. Itu tidak demikian, tapi diatur konsekuensi-konsekuensi dalam undang-undang. Jenis konsekuensi apa yang menyebabkan suatu informasi boleh ditutup. Jadi bajunya informasi boleh beda-beda, tapi sepanjang informasi tersebut menimbulkan konsekuensi yang diatur oleh undang-undang, maka informasi tersebut wajib untuk ditutup. Prinsip pengecualian kedua yang diatur di dalam pasal-pasal tersebut adalah bahwa wajib dilaksanakan uji kepentingan publik. Nah, ini juga adalah salah satu uji yang dikenal bukan hanya di negara kita, tapi di berbagai negara yang sudah menggunakan undang-undang terbuka informasi. Prinsipnya adalah, nanti kita akan elaborasi lebih banyak di dalam kelas-kelas selanjutnya, bahwa sebuah informasi itu setelah diuji konsekuensinya, kemudian harus ditimbang apakah lebih baik dia terbuka atau tertutup. Kalau dia dibuka dan tertutup itu pada dasarnya didasarkan pada kepentingan publik yang lebih besar. Jadi bukan kepentingan badan publiknya, tapi bagaimana publik akan mempersepsikan informasi tersebut apabila informasi tersebut dibuka. Apakah akan lebih banyak manfaatnya atau akan lebih banyak mudaratnya, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, tidak ada pengecualian yang bersifat permanen. Semuanya bersifat sementara. Diatur dalam undang-undang tersebut, dan seharusnya ada peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai hal ini, tapi saat ini belum ada ya peraturan pemerintah tersebut sayangnya. Nah, tapi nanti di dalam peraturan-peraturan
turunan mungkin di internal masing-masing lembaga akan diusahakan untuk menerjemahkan lebih jauh mengenai sifat sementara dari pengecualian ini. Nah, berikutnya juga diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengenai kategori informasi. Jadi ada informasi yang wajib diumumkan, ada yang dapat diakses sesuai permintaan, dan ada yang dikecualikan. Elaborasinya nanti kita bisa bahas bersama-sama. Ini adalah bukan contoh ya. Jadi diatur secara limitatif mengenai uji konsekuensi yang tadi saya sampaikan. Konsekuensi ini saja yang diatur oleh undang-undang yang bisa dikecualikan di dalam seluruh informasi yang dikelola oleh satu badan publik. Jadi hanya terbatas pada 10 konsekuensi yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, kemudian undang-undang juga mengatur lebih lanjut mengenai jenis informasi yang tidak dikecualikan. Kalau kami biasanya menyebutnya sebagai pengecualian dari pengecualian, kira-kira begitu. Ini untuk memastikan bahwa publik dan badan publik sama-sama memahami hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang ini merupakan contoh-contoh di mana informasi ini bukan merupakan informasi yang dikecualikan, walaupun mungkin secara sepintas dilihat memenuhi konsekuensi tertentu. Contohnya yang secara jelas disebutkan itu adalah putusan badan peradilan. Aspek berikutnya yang juga dibahas dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah mengenai penyelesaian sengketa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko bahwa secara internal saat ini di masing-masing badan publik harus ada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, untuk memastikan satu informasi itu bisa diterima oleh publik atau tidak. Dan secara eksternal diatur dalam undang-undang ada 2 lembaga yang yang bisa memutuskan atau memberi kata akhir. Yang pertama adalah Komisi Informasi, Bapak dan Ibunya juga hadir bersama-sama kita dalam ruangan ini, dan yang kedua adalah pengadilan. Tentunya pengadilan nanti akan memegang peran sangat penting karena putusan-putusan Komisi Informasi masih bisa dibandingkan atau diajukan keberatan kepada pengadilan. Nanti Pak Takdir akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini dalam konteks proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dan yang terakhir yang diatur dalam undang-undang adalah sanksi. Jadi diatur mengenai sanksi pidananya. Nah, untuk sanksi administratif sebetulnya hubungannya lebih banyak kepada Undang-Undang Pelayanan Publik. Karena di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik diatur mengenai sanksi administratif apa yang ada. Memang kalau dibaca sekilas lumayan mengerikan kalau buat saya pribadi mengenai sanksi administratif ini. Jadi di sini disebutkan bahwa hal-hal seperti teguran tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan itu adalah merupakan jenis sanksi administratif yang bisa dikenakan. Tapi memang Undang-Undang Pelayanan Publik ini hanya berlaku bagi badan-badan publik yang terkena kewajiban dalam Undang-Undang Pelayanan Publik saja. Sementara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan tadi memang secara umum lebih luas ruang lingkup badan publiknya, sehingga sebagian mungkin tidak akan terkena sanksi-sanksi ini. Tapi dalam konteks pembahasan kita kali ini menjadi penting untuk juga mengamati sanksi administratif yang ada dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, untuk sanksi pidana di sini diatur bahwa bagi mereka yang sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum ada sanksinya. Kemudian bagi badan publik yang tidak menyediakan dengan sengaja informasi publik juga diberikan sanksi. Bagi orang-orang yang juga sengaja menghilangkan atau menghancurkan atau merusak dokumen juga ada sanksinya. Kemudian mereka yang tanpa hak mengakses itu juga diberikan sanksi. Ada juga sanksi bagi orang yang sengaja membuat informasi publik yang tidak benar, jadi memproduksi informasi-informasi yang menyesatkan. Dan pada dasarnya semua sanksi ini merupakan delik aduan dan masuk ke dalam wilayah jurisdiksi pengadilan umum. Ini penting untuk membedakan antara sengketa informasi yang nanti akan kita bicarakan dengan Bapak Ibu begitu. Karena sanksi pidananya, tapi mungkin buat Bapak Ibu tentunya semua sudah sama-sama paham bahwa sanksi pidana hanya akan dibahas di pengadilan umum. Sementara untuk penyelesaian sengketanya itu nanti akan ada 2 jalur. Ada yang ke PT UN dan ada yang ke pengadilan negeri. Nah, itu yang akan kita coba klarifikasi sama-sama dalam sampai dengan besok. Tadi kita sudah bahas hubungannya dan kerangka hukum nasional. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai Undang-Undang Pelayanan Publik yang permanya baru saja ditandatangani ya Pak Takdir ya. Jadi memang belum masuk dalam materi Bapak Ibu, tapi begitu kita dapat secepatnya akan kita kopikan dan sampaikan, mudah-mudahan besok sudah bisa disampaikan. Itu yang kata Pak Joko tadi sudah dikatakan jadi tanda tangan. Oh, oke. Jadi baru saja ditanda tangan, kami akan kopikan dan bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, Undang-Undang Pelayanan Publik sendiri itu dalam hubungannya dengan keterbukaan informasi itu bisa dilihat di dalam pasal 5 ayat 2 dan 8 ayat 2
yang menyebutkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi itu merupakan aspek dari pelayanan publik. Nah, hal yang penting mungkin yang perlu dicermati bahwa di dalam Undang-Undang 25/2009 itu setiap badan publik itu atau lembaga pelayanan publik itu wajib membuat standar pelayanan, kemudian mereka wajib membuat maklumat pelayanan, dan terakhir sistem informasi pelayanan publik. Nah, kira-kira hal-hal seperti ini itu sudah dicoba diterjemahkan kewajiban-kewajiban ini oleh Mahkamah Agung secara lengkap. Jadi kalau bisa dilihat, kalau untuk standar pelayanan itu sebetulnya ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 52 misalnya, lalu juga dengan keluarnya SK KMA nomor 1 tahun 1144 tahun 2011 itu juga merupakan sebuah standar pelayanan. Sementara untuk maklumat pelayanan itu memang nantinya harus ada kewajiban bagi masing-masing pengadilan dan juga Mahkamah Agung untuk menuliskan sebetulnya secara umum dalam hubungannya dengan publik, misalnya berapa hari informasi itu bisa diakses, siapa yang bisa mengakses dan lain-lain, itu disampaikan dalam maklumat pelayanan. Jadi dalam konteks Mahkamah Agung dituliskan di Mahkamah Agung, tapi dalam konteks pengadilan tentunya di pengadilan Bapak Ibu sendiri itu harus dituliskan maklumat pelayanan ini. Selanjutnya untuk peradilan tingkat pertama dan banding sama untuk standar pelayanan, kita bisa melihat di SK KMA nomor 1144 dan maklumat pelayanan juga dituliskan di pengadilan masing-masing. Nah, kesimpulan saya secara umum adalah bahwa pertama, keterbukaan dan pelayanan publik itu saling melengkapi, karena pertama, keterbukaan atau aspek pelayanan informasi publik itu merupakan juga aspek pelayanan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Kemudian sebagai sebuah standar, maka standar keterbukaan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik itu menggunakan standar yang diatur dalam Undang-Undang KIP. Jadi ada timbal balik antara kedua undang-undang tersebut. Dan untuk mengimplementasikannya setidaknya ada 3 hal yang sama dalam persepsi saya. Pertama, bahwa perlu ada mekanisme pelayanan berikut SDM-nya, dan ini sudah dipersiapkan, termasuk pelatihan-pelatihan ini saya rasa dalam rangka mempersiapkan SDM untuk melaksanakan mekanisme pelayanan sudah ditentukan. Kedua, yang perlu terus dibangun dan dikembangkan adalah sistem informasi internal, karena hubungan antara masing-masing direktorat atau bidang di dalam satu institusi akan sangat menentukan keberhasilan melayani publik secara baik. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan pengaduannya akan seperti apa apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan ini sudah berlaku ya sejak 1 Mei 2010, sehingga harus secepatnya dilaksanakan dan diimplementasikan. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya.